ngomong aja ya. Ngomong-ngomong ada. Bukan, menurut saya. Wiranto kan mengakui kemarin masukan dari tim Untuk memukul kita ya. nggak tahu. Iya. Dari tim kan lama dari telusur datang ke sini kan galak-galak. Wah memang ini. Artinya kita diperhitungkan juga. Kalau iya gitu memang sangat. Mana Pak? Sini Mas Fari sini. Fari. Ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, saya akan memberikan beberapa keterangan di depan pers mengenai evaluasi saya tentang perkembangan yang mutakhir dan mengapa saya jam 4 pagi tadi itu mengundang beberapa teman dari kalangan televisi dan juga RRI untuk menyampaikan sesuatu yang sudah Anda pahami. Nah, di paling kanan ini Mas Jumur Hidayat dari SIDES, kemudian Mas Fahri Hamzah, ini Ketua KAMNI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Saya Amin Rais, Ketua Muhammadiyah, Pak Adi Sasono, Sekjen IJMI, dan juga Direktur SIDES, dan bekas tokoh LSM yang Kawakan, begitu, ya, bekas Ketua DMITB pada zaman masih Narayana atau Noroyono. Kemudian Mas Najib Hamzah itu anggota PP Muhammadiyah urusan hubungan luar negeri. Nah, saudara sekalian, setelah kemarin kita mendengarkan keterangan Pak Harto, saya dan teman-teman dan juga sebagian besar rakyat, saya kira sangat kecewa dan mungkin terperanjat bagaimana mungkin di tengah-tengah situasi yang demikian kritis Pak Harto dituntut untuk melakukan pengunduran diri secara terhormat. Jawabannya adalah tidak jelas, gitu. Malahan menunggu sampai pemilu yang juga tidak ada timetable atau ketentuan waktunya. Sehingga saya kira bangsa kita yang 202 juta ini seolah-olah dikambangkan, diawang-awangkan oleh seseorang makhluk yang sesungguhnya sudah agak lanjut usia. Ini sebuah ironi yang saya sebenarnya tidak bisa paham, tapi inilah kenyataan dari bangsa kita. Kemudian, saudara sekalian, saya terutama sudah memberikan edaran juga mengajak warga negara di ibu kota untuk berbondong-bondong jam 9 pagi ini ke lapangan Monas untuk berdoa bersama-sama, untuk beristighfar, mengucapkan tasbih, ya. Dan sudah saya katakan tidak akan ada yel-yel yang bisa merangsang provokasi. Jadi kita sudah sepakat, kita hanya mengucapkan lafal-lafal yang agamis, yang sangat menyejukkan. Tidak ada misalnya gantung Soeharto atau gantung Tutut dan lain-lain, gitu. Ya, kesepakatan kita betul-betul akan kita buat peaceful dan non-violent, damai dan tanpa kekerasan sama sekali. Tetapi sejak kemarin sore kita sudah memonitor bagaimana dari jam ke jam itu aparat keamanan mulai bergerak ke sekitar Monas, dan jam 3 pagi saya keliling Monas. Kesimpulan saya adalah bahwa seolah-olah kita sedang menghadapi Perang Dunia Ketiga. Demikian banyak, ya, pagar berduri itu beratus-ratus yang disiapkan ke setiap mulut jalan yang menuju ke Monas. Kemudian juga ratusan panzer, tank, dan juga aparat keamanan yang sudah siaga untuk melakukan crackdown. Dan terus terang terucap, ya, salah seorang pimpinan ABRI yang mengatakan bahwa saya tidak peduli andai kata ada peristiwa seperti Tiananmen di Indonesia. Karena itulah saya kemudian cepat berpikir, harus cepat menentukan. Saya beserta saudara Fahri Hamzah, tapi juga teman-teman yang lain, pada jam 3.30 setelah melihat persiapan yang demikian hebat untuk memukul kembali setiap arus manusia yang mau masuk ke Monas, maka dengan segala pertimbangan
saya membuat keputusan supaya people power atau aksi reformasi hari ini yang di lapangan Monas khususnya, atau sesungguhnya untuk daerah-daerah Jakarta yang sangat rawan, itu sebaiknya dibatalkan. Bukan karena kita pengecut, bukan kita karena penakut, tetapi saya lihat terlalu mahal ongkosnya kalau untuk memindah seorang makhluk ya, yang bernama Pak Harto itu, kemudian akan ada ratusan manusia tidak berdosa harus jadi korban. Dari segi agama ini tidak bijak, bahkan tidak diperbolehkan. Dari nilai kemanusiaan itu juga jelas tidak terpuji. Kalau Anda percaya pada Pancasila, di sana ada juga sila yang kedua ya, dan saya juga percaya, yaitu kemanusiaan adil dan beradab. Dari segi pertimbangan cost and benefit analysis itu juga too costly, terlalu mahal. Kita harus cari jalan lain untuk menekan Soeharto supaya mundur lebih cepat lagi. Nah, sementara itu, saudara sekalian, saya ingin bermain catur ya, yang manis dengan saudara kita Soeharto ini ya. Asal dia tidak menggunakan otot dan senjata, sesungguhnya dia sudah kelimpungan, sudah terpojok gitu ya. Terutama sekali setelah semua fraksi di DPR itu juga menyetujui anjuran para pemimpin DPR termasuk Harmoko yang seumur-umur itu memang biasanya sangat setia, tapi sekarang menampakkan Jawa Timurnya juga dia ya. Lumayan lah ya. Sekarang ini saya kasih Harmoko angka 7,8. Jadi untuk yang lain juga saya kasih nilai yang sama. Jadi sekarang ini menurut saya petanya itu sudah lebih jelas ya. Jadi DPR ya, sebagai lembaga perwakilan rakyat ya, sekalipun kita mungkin masih melihat banyak kelemahannya, ditambah mahasiswa yang saya yakin menyuarakan aspirasi rakyat, itu sudah satu, yaitu minta saudara Soeharto itu turun secepat mungkin. Nah, sekarang memang tinggal angkatan bersenjata kita ini ya. Jadi mungkin saya, saudara Adi Sasono, saudara teman-teman yang lain itu akan secepat mungkin meminta komunikasi yang sejujur mungkin dengan Wiranto dan teman-teman, bagaimana kita mengatasi krisis yang sudah begitu dalam ya. Dari segi perhitungan ekonomi kita sudah bangkrut ya. Nilai rupiah kita sudah semakin merosot ke jurang yang sangat dalam. Kepercayaan internasional juga sudah habis ya. Lantas MBC sudah kosong sekarang ini. Kita dikucilkan secara internasional, kita menjadi bangsa yang sangat aneh di alam semesta ini. Kemudian ditambah lagi bahwa kabinet ini memang sudah tidak bisa mengatasi 5 pekerjaan rumah yang saya berikan waktu lalu, yang mula-mula saya kasih ultimatum 6 bulan, tapi lebih cepat lagi keadaan, tidak usah 6 bulan, harus sudah ada pergantian gitu. Mandat kekuasaan harus dikembalikan. Maka ini dalam tempo yang sesingkat mungkin, Pak Adi Sasono, saya dan juga akan melibatkan teman-teman dari Majelis Amanat Rakyat, kemudian tokoh-tokoh mahasiswa, ya, entah berapa orang, nanti kita bertemu dengan Wiranto sebagai sesama anak bangsa. Ya. Kita tanyakan pada saudara Wiranto itu, sesungguhnya bagaimana persisnya pendapat ABRI, apakah mau membela kepentingan bangsa yang jangkanya berabad-abad yang akan datang, atau kepentingan saudara kita Soeharto yang jelas hanya tinggal beberapa waktu lagi insya Allah. Jadi kita akan mengajak betul-betul debat tapi yang santun tapi tegas begitu. Ya, ini tidak bisa kita seperti ini terus ya. Karena tesis saya, semakin lama Pak Harto atau saudara Soeharto itu tetap tidak mau turun, itu jelas semakin payah ekonomi kita, sosial, politik kita, dan juga jangan lupa citra internasional kita. Jadi inilah saya kira sebagai satu pendapat kita, sekalipun kita amat sangat kecewa, tidak bisa berdoa dan berunjuk rasa bersama-sama secara massal dan masif gitu, karena diperkirakan sesungguhnya sekitar paling tidak 500.000
tetapi karena saudara-saudara kita dari aparat keamanan memang mendapat instruksi yang super super keras begitu ya, untuk memukul balik setiap gelombang manusia yang mau masuk ke Monas, manusia yang tidak bersenjata ya, kecuali hanya doa dan hati nurani gitu. Karena itu kita terpaksa dengan segala tanggung jawab moral dan politik kita surut ya, one step backward, two steps forward, insyaallah ya. Sekarang kita satu langkah mundur ya, demi menjaga keamanan kita ini tidak terjadi korban-korban yang tidak perlu, tapi kemudian mudah-mudahan kita dapat two steps forward, dua langkah maju ke arah penurunan Soeharto dari kursi presidennya. Ini bukan masalah like and dislike, bukan masalah pribadi. Sebagai pribadi saya kira Soeharto seperti kita, ada plus dan minus, ada prestasi tapi juga ada cacat dan lain-lain, itu biasa. Namun untuk sementara memang inilah kita ambil, dan secepat mungkin kita akan mencari kesempatan untuk ketemu dengan pimpinan ABRI kita. Saya kira sekian, barangkali sebelum tanya jawab ada tambahan dari Fahri dulu, atau ini yang Pak Adi dulu, ini baru Mas Fahri. Pemerintah atau tidak akan jalan, dan secara ekonomi dalam waktu kurang dari 3 bulan seluruh persediaan devisa kita akan habis. Bank-bank sekarang kosong kasnya, ekonomi akan ambruk. Bantuan seperti Anda ketahui dari Asian Development Bank ditunda, dari Bank Dunia juga ditunda, pulang jumlahnya ribuan. Karena itu seperti yang ditegaskan dalam rapat IJMI, dengan rekayasa macam-macam yang dikatakan kemarin, itu tidak akan jalan. Reformasi. Saya sedih kalau ada orang yang masih berpikir bahwa berbagai rekayasa itu akan jalan. Enggak jalan. Kita tidak mungkin bayangkan reformasi dijalankan oleh tokoh yang anti reformasi. Tidak mungkin. Jadi itu logika yang sederhana, yang setiap orang hendaknya memahami, dan setiap orang harus berpegang pada kepentingan bangsa kita. Dan harus diingat, ekonomi kita itu terintegrasi. Jadi kemalangan ekonomi di Indonesia akibat persoalan politik yang berlarut-larut itu akan menimpa negara tetangga, akan menimpa juga negara-negara Asia Pasifik. Dan harus kita waspadai. Persoalan ini adalah persoalan kebangsaan kita, bukan persoalan Islam, bukan persoalan non-Islam, persoalan bersama-sama. Di lain pihak, saya juga ingin menegaskan bahwa apa yang diperjuangkan oleh kita semua, apa yang diperjuangkan oleh Pak Amin, itu bukan perjuangan karena dia ketua Muhammadiyah, bukan. Itu adalah perjuangan karena dia adalah anak bangsa yang terpanggil untuk mengatasi persoalan nasional. Kalau soal Muhammadiyah ada soal sekolahan, soal TK gitu kan, panti asuhan, kira-kira gitulah. Di samping prinsip umum amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi yang menyangkut politik ini masalah kebangsaan kita, karena itu kita jangan sampai terpancing untuk diadu antar Islam dengan non-Islam dan antar sesama Islam. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, menegaskan himbauan Pak Amin secara umum, saya ingin mengajak seluruh bangsa kita, termasuk ABRI, keabsahan sosial, dukungan moral kepada Pak Harto itu sekarang sudah runtuh, sudah tidak ada lagi. Secara teori ini nggak bisa jalan, karena pemerintahan tidak hanya bisa jalan karena masalah-masalah sifatnya legal oleh konstitusi, mekanismenya diatur mulai MPR, dipilih dalam pemilu yang diikuti 94% rakyat. Itu kan aspek formal legal. Ada aspek yang mendasar yang disebut legitimasi, keabsahan. Keabsahan sekarang ambruk. Tegaknya pemerintah sekarang di ujung senapan. Mari kita mengajak pemegang senapan untuk berbicara dengan akal sehat dan hati nurani. Kita tidak bisa terus terang gini. Tidak bisa rakyat ditembak, tidak bisa rakyat ditabrak truk, dipukuli, nggak bisa. Itu saudara kita. Jangan sampai angkatan bersenjata kita mempunyai noda hitam dalam sejarah kehidupan bangsa. Pilihannya jelas, milih bangsa atau milih
sebuah kekuasaan yang korup, kolusi, nepotis. Itu aja pilihannya. Saya percaya bahwa akal sehat akan menuntun kita semua, menuntun saudara kita yang lain. Dan saya ingin menghimbau jangan sampai antara aparat keamanan dengan rakyat itu diadu domba. Kita menghormati mereka, mereka punya tugas, kita dukung tugas mereka. Tapi marilah dalam fungsi sospol mereka juga menghormati pilihan rakyat. Jangan sampai keputusan lembaga seperti DPR itu dianggap individual. Itu bukan sikap yang menghormati konstitusi. Dan terbukti seluruh fraksi mendukung keputusan pimpinan DPR MPR. Itu kan bukti kan, termasuk tentunya fraksi ABRI di DPR. Jadi kurang apa dari segi konstitusi? Hari ini kita akan menyaksikan keputusan dari seluruh anggota dari pleno. Mudah-mudahan akan menguatkan apa yang sudah dihasilkan oleh pimpinan DPR, terutama Pak Armuko dan Pak Sarwan, sehingga bangsa kita bisa menegakkan dasar-dasar konstitusional untuk peralihan kekuasaan yang damai. Itulah cita-cita kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuntutan-tuntutan real yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan kita semua menyayangkan hal itu. Tetapi itu gitu ya. Lalu kemudian secara jujur tidak usah buat rekayasa mengumpulkan sekian orang lalu ngomongnya lain, itu tidak usah. Bicara jujur saja kepada masyarakat dan berdialog dengan kelompok-kelompok yang kita anggap, dengan tokoh-tokoh yang kita anggap memahami aspirasi masyarakat, maka selesai masalah. Beliau lensar ke Prapun dan itu akan menyelesaikan sekian banyak masalah. Teman-teman wartawan saya kira paling tahu betul bagaimana image Pak Harto di Indonesia dan juga di mata internasional. Kita barusan, saya juga beberapa saat yang lalu mengikuti Pak Amin ke Jawa Timur dan melihat grafiti-grafiti tulisan tentang presiden dan keluarganya yang begitu kasar. Sampai kepada kesimpulan yang paling baik buat bangsa kita ini. Jadi sesungguhnya kalau dalam level semboyan atau slogan itu sudah benar. Semua tokoh ABRI mengatakan apa yang terbaik buat rakyat juga terbaik buat ABRI. Nah sekarang tidak cocok. Ya. Nampaknya apa yang terbaik buat rakyat karena tidak terbaik bagi famili saudara kita itu, ya tentu kemudian juga tidak jelas pendapat ABRI ini. Jadi saya hanya ingin menagih janji kepada ABRI itu dua hal saja. Pertama, semboyan apa yang terbaik buat rakyat itu juga terbaik buat ABRI. Tolong diejawantahkan dalam kenyataan, karena sekarang 200 juta manusia Indonesia dan sekian miliar masyarakat luar negeri itu dari jam ke jam mengikuti sikap ABRI ini. Yang kedua, saya ingin juga mengingatkan, ABRI itu selalu mengatakan punya dua fungsi. Fungsi yang pertama, fungsi hankam. Fungsi hankam itu lebih pasif sebagai alat negara. Kadang-kadang disuruh ke utara, ke selatan. Begitu tergantung kepada disiplin, ya, yang kadang-kadang menjurus pada disiplin yang amat sangat kaku. Untuk tidak mengatakan disiplin bangkai, tapi jangan bangkai, disiplin sangat kaku. Ya. Nah di samping itu kita diberitahu ada fungsi kedua, yaitu fungsi sosial politik. Nah kita sekarang menagih supaya fungsi sosial politik ABRI ini itu dibuktikan, ya, dalam bentuk kreativitas, ya, dalam bentuk terobosan untuk keluar dari deadlock atau stalemate atau jalan buntu sekarang ini. DPR sudah membuktikan bisa melampaui deadlock secara manis. Termasuk fraksi ABRI. Ya? Termasuk fraksi ABRI. Ya. Rakyat sudah lebih dulu, ya, udah bian-bian gitu orang Jawa bilang. Ya. Nah sekarang tinggal ada ABRI saja. Ya. Kalau ABRI ini kemudian sama dengan rakyat, sama dengan DPR, sama dengan mahasiswa, sama dengan aspirasi
yang membahana sekarang ini sudah selesai. Adapun nasib Pak Harto itu tentu ya, akan diselesaikan dengan budaya dan moral yang paling luhur plus hukum, tapi ini jangan diungkit-ungkit dulu yang masalah ini ya. Nanti takut dia ya. Jadi saya kira yang kedua ini tenang-tenang dulu kita ya. Yang penting turun dulu, setelah turun nanti adalah proses yang paling pas sesuai dengan rasa keadilan itu bagaimana bisa kita kerjakan. Ada untuk call off ini gathering yang pertama. Yang kedua, mungkin bagaimana kalau dialog dengan ABRI itu mengalami deadlock lagi? Maka secara otonom, independen, ya, secara betul-betul merdeka itu kita dasarkan keputusan kita itu atas pertimbangan yang saya sampaikan tadi. Tidak ada tekanan apapun juga. Dan yang kedua, andai kata bicara dengan ABRI itu mengalami deadlock, ya, itu tentu ada cara-cara lain lagi. Tapi sebelum kita bertemu, kita jangan membuat profesi yang seperti itu. Dalam bahasa Inggris nanti namanya self-fulfilled prophecy. Karena kita sudah mengatakan, wah nanti kemungkinan deadlock, bisa deadlock betul. Jadi lebih baik nanti jawaban saya itu belakangan. Kalau saya deadlock betul, saya akan press conference lagi secara secepatnya. Ya jadi kita tidak tahu persis, tapi legitimasi itu artinya keabsahan sebuah pemerintahan dalam arti rakyat memang sukarela itu mendukung dan mensupport. Karena apa? Karena secara moral, politik, ekonomi, pemerintah bersangkutan itu bisa memenuhi aspirasi rakyat. Nah, kalau kemudian suatu pemerintahan yang didasarkan atas ujung bedil atau naked power, kekuasaan telanjang, itu umurnya tidak pernah panjang. Jadi karena itu kita akan ingatkan ABRI bahwa kekuasaan yang ada di atas ujung senapan itu toh tidak panjang. Mari kita berpikir yang lebih lentur dan jauh ke depan. Jangan kita menjadi miopic, rabun dekat ya. Atau rabun jauh hanya bisa melihat yang dekat-dekat, tidak bisa melihat yang jauh. Marching from Gajah Mada campus to the palace of the Sultan. I just talked to some colleagues from Yogyakarta that the crowd is beginning bigger and bigger and bigger. Maybe the target of mobilizing 500,000 people will be achieved, and this can take place because the army in Yogyakarta did not do like what the army does here in the capital. So they can go ahead, and I also expect that in Solo, Semarang, and many other cities, including Bandung, the Reformation celebration or whatever is definitely taking place right now. Yeah. Did the military pressure you to cancel the march? No, not at all. This is based on our own decision, our own conscience. Tarnish the whole and long programs of reformation. Of course, I think there is a little setback for the reform movements in Jakarta especially, but tomorrow it will be recovered completely, provided we have definite plans to do in the future. If in a couple of days Mr. Suharto does not budge, he still ignores the aspiration of his own people, and then we have and then when we I hope that God will bless them and keep them, and they will be safe and secure, insyaAllah, God willing. Ini bisa dijelaskan Pak, kenapa? Yang gerakan mahasiswa. Sebagai contoh, Saudara Fahri ini jenderalnya kami, mahasiswa. Pak Hadi dan saya orang jauh lebih tua, tapi bisa bersatu padu. Dan saya kira kalau yang di Monas ini tidak bisa berlangsung, karena Anda melihat sendiri bagaimana ribuan tentara dikerahkan untuk memblokir, tidak mungkin kita berhadapan dengan mereka. Kita hanya punya tangan kosong, mereka punya bedil, punya peluru karet, peluru timah, punya basoka, punya meriam, punya granat dan lain-lain gitu ya. Jadi saya kira ini bukan sesuatu
bukti kelemahan, tapi satu bukti kebijakan dan kejernihan berpikir. Be clear that the army would be very strict. Still, you said very clearly you would go out. What happened during the last, let's say, 10 hours to make you change your mind? And could you please tell us how you judge the military situation in Jakarta? We will still go ahead with our demonstration. But over time, the military preparations to block us was becoming heavier and heavier, and then this is as if Indonesia is preparing for the Third World War. So I think we just don't believe this military preparation, which is so excessive, so provoking. That's why, in order to save the whole reform movement, there is, I think, a must necessary for us to backtrack one step at least. But we will go ahead. Tank dan itu kan, karena itu Pak Amin tadi menghimbau, ya, dan kita nanti bisa bersama-sama menempuh jalan baru gitu loh. Itu himbauan Amin tadi. Yang penting jangan pimpinan dipecah. Ya, menurut saya tetap persatuan kesatuan mesti dijaga, baik dari kalangan umat Islam maupun yang di luar umat Islam. Iya, itu yang. Apalagi di kalangan umat Islam sendiri jangan sampai juga ada kesan seakan-akan terpecah gitu. Jadi perubahan. Sebagian sudah menerima mau pakai jalan reformasi, Dewan Reformasi di hati nurani sudah kan, nggak bisa. Dan salah satu syarat adalah untuk reformasi ini bisa berhasil dengan cepat, dengan tuntas. Presiden Soeharto sendiri harus mengundurkan diri, ya, bahkan Wakil Presiden Habibie mengundurkan diri, serahkan kepada satu presidium atau satu dewan yang memang akan bisa menjalankan reformasi ini. Ya, dan itu kemudian harus ada sidang istimewa MPR untuk mengukuhkan ini. Ya, sidang istimewa MPR itu jalan konstitusional, nggak bisa tidak. Nggak bisa di-cut dengan jalan-jalan lain, nanti tidak akan berhasil gitu. Ya, saya takut jadi pecah. Komposisi dewannya Dan lalu mempersiapkan pemilu. Jadi sidang istimewa harus cepat juga karena itu yang harus instant stop. Ya, apa? Kita tidak mau kan tentunya konflik yang berdarah. Kita kan aksi damai, aksi yang aksi moral gitu. Ya, karena pada saya bahkan kebenaran dan keadilan itu kan iman. Jalan kebenaran itu jalan Allah, jalan Shiratal Mustaqim. Jadi kita tidak mau dipancing dengan kekerasan. Rakyat itu siapa? Satu presiden nasional menurut saya pribadi. Terdiri sipilnya dari